Ada titik baliknya. Nah, makanya tobat itu membahagiakan. Membahagiakan kita dan juga Tuhan juga senang. Allah itu kan yuhibbut tawwabin, mencintai orang-orang yang bertobat. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah, ayo tobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ideal etik adalah takdilul af'al an-nufus, keseimbangan perilaku jiwa. Jadi keseimbangan jiwa. Keseimbangan itu, jiwa itu kan banyak bagiannya. Ada hati, qalb, ada nafsu, ada akal, ada emosi, dan lain sebagainya. Allah menganugerahi sesuatu, pasti ada manfaatnya, ada gunanya, termasuk nafsu dan lain sebagainya. Maka gunakanlah semua itu secara seimbang. Itu yang disebut takdilu af'alin nafas. Nafsu ya penting juga, tapi penuhi secara seimbang saja, sesuai kebutuhan. Hati juga begitu, akal juga begitu. Semuanya harus kita kelola secara seimbang. Ar-Razi agak mengkritik Sokrates. Teori-teorinya Sokrates terlalu spiritual, kurang manusiawi. Jadi membuat orang agak lari dari realitas. Hidup di ranah itu tadi, ideal-ideal spiritual. Yang bisa mengikuti Sokrates mungkin orang tertentu yang level spiritualitasnya sangat tinggi. Kalau kalian ketoke ora iso. Jadi agak abstrak, metafisik, spiritual Sokrates. Beliau mengkritik juga Plato. Kalau Plato terlalu idealis. Plato memang teorinya yang paling terkenal tentang idea. Hidup ini sebenarnya palsu. Hidup ini tidak asli. Yang asli itu ranah idea, yang sifatnya ideal. Kalau saya lihat manusia, lihat kalian, itu kan ini ada yang rambutnya panjang, ada yang gundul, ada yang rambutnya cepak. Semua tak sebut manusia. Ada yang jelek, ada yang ganteng, semua tak sebut manusia. Kenapa? Karena ada konsep sempurna tentang manusia di kepala saya. Itu yang disebut ideal. Nah, yang faktual ini itu pasti representasi dari yang ada di kepala saya dan bentuknya pasti tidak sempurna. Itu Plato. Kalau saya lihat satu, ini kan tidak ada orang yang perfect bentuknya sempurna, tidak ada. Selalu ada kurangnya. Ya benar sih rambutnya gondrong, yang sini gundul, tapi yang sini agak begini, yang situ agak begitu. Tapi tidak apa-apa, semuanya bagi saya manusia. Mungkin ada difabel misalnya yang nyun sewu kakinya satu misalnya, kakinya hanya satu, tapi tetap saya anggap manusia. Kenapa? Di kepala saya sudah ada konsep ideal tentang manusia. Dan meskipun kurang satu tetap saya anggap manusia, tapi itu tidak sempurna. Semua yang dalam realitas tidak sempurna. Maka konsep etiknya Plato cenderung idealis, kata Ar-Razi. Kalau Aristoteles kebalikannya, terlalu realistis, biologis. Nah, monggo nanti teman-teman digali lagi ya. Ini kan tiga sumber filsafat barat: Sokrates, Plato, Aristoteles. Nah, etikanya Ar-Razi ini, beliau memuji hidup yang seimbang, yang utuh. Menghindari dari yang berlebihan. Kan sering saya jelaskan, baik dalam tradisi Islam maupun tradisi Barat ada pandangan ciri-ciri perilaku yang tidak ideal itu berlebihan. Berlebihan itu mungkin kalau pakai bahasa Jawa, yang ngono tapi ojo ngono. Itu berarti tidak boleh berlebihan. Itu loh. Belajar, tapi jangan kok hidup itu isinya belajar terus. Ngopine kapan, nongkrongnya kapan.
yo ada santainya. Itu maksudnya ngono yo ngono, ning aja ngono. Nah, Ar-Razi juga begitu. Cirinya hidup ideal itu yang seimbang. Jangan ada yang berlebihan. Yang berlebihan apapun itu pasti jelek. Tidak hanya berlebihan dalam hal keburukan, bahkan kebaikan pun kalau berlebihan kan jadi jelek. Cakep itu kan bagus, tapi terlalu cakep kan jelek. Wah, kamu terlalu ganteng sih, itu kan jelek rasanya, tidak ideal lagi. Soleh itu bagus, tapi kalau kamu ada orang bilang padamu, kamu terlalu soleh, nah, itu kan rasanya tidak pas juga. Soleh ya soleh, tapi ya tidak gitu-gitu amat. Ngono ya ngono, ning ya aja ngono. Itu etik untuk tidak berlebihan. Baik itu kan ideal, tapi terlalu baik kan tidak. Makanya kalian kalau nembak orang yang kamu taksir terus ditolak, kadang kan alasannya kamu terlalu baik buatku. Ya, karena terlalu baik tidak ideal. Wis biasa saja yang baik gitu aja. Jadi ternyata dianggap terlalu baik itu alasan untuk nolak kamu. Berarti baik itu kan terlalu baik, berarti kan tidak pas. Ya. Ayo penuhi tuntutan kemanusiaan, termasuk nafsu dan lain sebagainya, tapi yang pas. Nah, oke. Yang bisa ketemu pasnya, hidup yang utuh seimbang itu siapa? Para filosof. Jadi para filosof itu kan yang mampu berefleksi, yang mampu menemukan keadilan, menemukan kebaikan. Hiduplah secara filosofis. Ya meskipun kamu tidak berani menyebut dirimu filosof, tapi hidup secara filosofis itu hidup yang reflektif, menemukan titik bijaksana, menemukan hidup yang utuh dan seimbang. Ya dunia, ya akhirat. Ya ibadah, ya santai. Ya kerja, ya libur istirahat. Ini seimbang. Nah, menemukan titik-titik batas ini penting orang ngerti filsafat, bisa berpikir reflektif. Jadi kapan saya harus tidur, kapan harus bangun, kapan medsosan, kapan membaca dan lain sebagainya. Karena kalau tidak pas ya itu tadi. Wah ini terlalu banyak medsosannya, males membacanya. Terus kamu alasan kan medsos juga dibaca Pak, sama-sama membaca. Jadi dasar etiknya Ar-Razi ini keseimbangan jiwa yang itu adanya dalam hidup seimbang yang dimiliki oleh para filosof. Terus beliau juga mengkritik kalau seseorang kalah oleh nafsunya. Apa sih nafsu itu? Nafsu itu sebenarnya alamiah. Berarti setiap orang ya punya nafsu. Sayangnya, ya setiap orang punya nafsu ya. Bentuknya apa? Sebelum sayangnya bentuknya dulu. Dorongan biologis dan psikis untuk mencari kesenangan dan kelezatan tanpa pertimbangan. Itu nafsu. Jadi ketika kalian ada dorongan biologis maupun psikis, ya mudahnya ingin ini, ingin itu. Yang itu tidak diwarnai oleh daya pertimbangan yang rasional, itulah nafsu. Kata Ar-Razi. Jadi kamu tidak mikir, kenapa sih kok kamu pengen kawin sama dia? Pokoknya saya seneng mbak jatuh cinta. Tidak bisa dijelaskan. Ini kemungkinan nafsu. Tidak punya alasannya. Nah, jadi dia tidak sadar konsekuensinya apa, dasarnya apa, dia tidak punya. Pokoknya terdorong saja ingin itu. Itu berarti nafsu. Tapi ini alamiah, normal. Yo, komponen hidupnya manusia itu ya memang antara lain nafsu, dorongan, keinginan tadi.
Nah, karena itu jangan disalahkan nafsu itu. Wajar kok orang ingin senang, ingin lezat, ingin nikmat. Gitu loh. Selama kita masih waras kan kita ingin senang. Tapi kan ada Pak orang itu yang lari dari dunia kemudian menyendiri. Ya mungkin itu pilihannya yang membuat dia senang itu. Nah, yang beda dengan kalian, senangnya dibandingkan mereka. Jadi sama saja dorongannya dorongan hasrat, keinginan atau nafsu. Nah, keutamaannya nafsu terletak pada ketika akal hadir, rasionalitas hadir, mengendalikannya. Kalau tidak bisa dikendalikan, akalnya kalah, ya manusianya jadi bahaim, bahima, jadi binatang. Jadi kalau kalian hidup kok dasarnya nafsu saja, ya tidak jauh-jauh dengan binatang. Biar tidak binatang, nafsunya dikendalikan dengan akalnya atau jiwa rasionalnya. Nah, di Tibbur Rohani itu bahkan kata Ar-Razi, nafsu harus berada di bawah kendali akal dan agama. Nah, ini menarik ya. Itu makanya tuduhan-tuduhan ateis, mulhid itu terus mungkin perlu diteliti kembali. Tulisan-tulisan beliau kok rasanya agak kontradiktif. Misalnya Ar-Razi mencontohkan bahayanya minum khamr. Minum khamr itu kan rusaknya double. Dia merusak akal sekaligus melanggar ajaran agama. Agama melarang, akal juga kalau mengkonsumsi itu dia jadi rusak. Nah, ini berarti apa? Kalau orang minum khamr berarti yang menang nafsunya. Akalnya kalah, agamanya kalah. Ya mungkin kalian, saya tidak pernah kok Pak minum khamr, paling ya bir dikit-dikit, paling ya podo wae. Jadi saya kaya Pak, masak khamr wine lah Pak, misalnya. Yang berefek memabukkan kan haram, merusak akal dan nabrak norma agama. Meskipun namanya bir, karena bir itu kan dalam bahasa Arab baik. Ya, karena bahasa Arab bir itu kan baik. Di tempat saya ada masjid di Mojokerto, ada masjid besar sekali, namanya Al-Birru. Luar biasa ya, kebaikan. Karena memang masjid itu yang bikin pabrik bir. Jadi unik ya, pabrik bir bikin masjid Al-Birru namanya. Tapi masjidnya megah. Nah, itu salah satu. Ya itu karena hubungannya sama ini ya. Jadi yang penting Homer itu dan kawan-kawannya ketika itu merusak akal, itu sebenarnya ruginya double. Akalnya rusak, agamanya diterjang. Ini menurut Ar-Razi ya. Menunjukkan bahwa nafsu yang menguasai diri kita, siap-siap saja, kata Ar-Razi, ketika kita mengalahkan akal termasuk melanggar ajaran agama, akan ada efeknya. Yang itu destruktif, menghancurkan kita. Makanya harus hati-hati. Oke, saya lanjutkan. Nah, dari urean-urean tentang etik dan nafsu, maka apa sih kebahagiaan itu menurut Ar-Razi? Kebahagiaan yang sejati adalah kembalinya apa yang kemarin tersingkir, sekarang balik lagi. Itu bahagia. Maksudnya apa? Kebahagiaan itu ketika jiwa kembali pada hakikat dirinya yang sejati, yaitu Tuhan.
Kenapa disebut kembali? Karena dulu berasal dari situ, dekat dengan Tuhan, tapi kemudian menjauh. Dengan kelakuannya, perilakunya, dosa-dosanya, maksiatnya, terus menjauh. Kebahagiaan itu yang semula menjauh kembali lagi. Itulah puncaknya bahagia, kata Ar-Razi. Semula perjalanannya tambah jauh dengan Tuhan. Sekarang balik, tambah dekat, tambah dekat, tambah dekat. Dengan cara menaklukkan nafsu tadi. Jadi ada titik baliknya. Nah, makanya tobat itu membahagiakan. Membahagiakan kita dan juga Tuhan juga senang. Allah itu kan yuhibbut tawwabin, mencintai orang-orang yang bertobat. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah, ayo tobat. Ya Pak, tapi besok diulang lagi, saya itu sulit Pak, sering ulang-ulang dosa. Tidak apa-apa, tobat lagi biar dicintai lagi. Jadi Allah itu bolak-balik jatuh cinta sama kita. Kita yang jarak terus. Jadi kata Ar-Razi ya begitu ritmenya. Jadi kalau kita ingin bahagia yang sejati, ayo kembali. Seperti orang yang keluar rumah, terus di luar rumah kena matahari panas, terus dia pulang lagi sehingga teduh. Nah, dengan kembali pada Tuhan, kita kembali pada keteduhan. Jalannya apa? Dengan tidak memanjakan nafsu, dengan mengendalikan atau mengontrol nafsu. Jadi kalau di Ar-Razi, manusia ya jangan terlalu zuhud, tapi juga jangan tamak. Mematikan nafsu ya negatif, kita nanti bukan manusia lagi. Tapi dikuasai oleh nafsu juga negatif. Jadi ya jangan terlalu zuhud, jangan terlalu tamak. Makanya tadi prinsipnya seimbang. Itulah jalan untuk kita tambah dekat dengan Tuhan. Parameternya apa? Nah, Ar-Razi punya 2 parameter, maksimal dan minimal. Maksimalnya dulu ya, biasanya minimalnya dulu, sekarang maksimalnya dulu. Maksimalnya apa? Tidak menyakiti orang lain dan tidak melakukan segala yang bertentangan dengan akal. Jangan melakukan hal-hal yang tidak rasional, karena itu nanti akan jadi sumber kita kalah oleh nafsu. Jadi jangan dibiasakan hidup secara tidak rasional. Ya kan kita sehari-hari kan sering begitu, misalnya, kok kamu melakukan itu sih? Suka-suka aku dong. Nah, kalimat suka-suka itu menunjukkan tidak reflektif. Tidak dipikir dulu, sembrono. Bukan berarti salah. Tapi yang kalian lakukan itu tidak diawali dengan pertimbangan, dengan kesadaran rasional. Ini yang kalau tidak hati-hati bisa blunder. Makanya disebut parameter maksimalnya itu jangan melakukan yang tidak rasional. Berarti melakukan apapun sadari itu secara rasional. Ya termasuk dalam agama. Makanya tadi kata Ar-Razi, ya dipahami agamanya. Beragama bukan berarti berhenti berpikir. Jadi, sudahlah saya ikut Quran, sudah selesai, tidak perlu mikir lagi. Tidak begitu rumusnya. Jadi justru dengan kita mendayagunakan akal pikiran kita, kita tambah mantap dalam beragama. Makanya jangan melakukan segala yang bertentangan dengan akal. Kalau yang pertama tidak menyakiti orang lain, yaitu tentu saja. Karena menyakiti orang lain itu ya siap-siap, segala sesuatu ada sebab akibatnya. Jangan dikira menyakiti orang lain itu efeknya pada orang yang kita sakiti saja. Kita yang menyakiti pun nanti akan dapat efeknya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Makanya Nabi kan wanti-wanti bener, unsur akhoka dzaliman au madluman. Tolong saudaramu, baik dia sedang menzolimi atau sedang dizolimi. Karena menzolimi itu juga merusak.
dizolimi juga rusak. Dua-duanya harus kita tolong. Jadi yang pertama itu agak luas maksimalnya, tidak menyakiti orang dan tidak melakukan semua yang bertentangan dengan akal. Kalau yang minimal, ya kebaikan minimal. Ini sederhananya yang minimal itu ya mengikuti nafsu, tapi sampai hanya batas cukup saja. Jangan lebih, itu namanya minimal. Makan, minum, berpakaian, sampai batas cukup saja. Jangan terlalu banyak. Makan ya cukup saja. Minum cukup saja. Baju cukup saja. Kalian punya baju berapa? Di kamarmu ada berapa jumlahnya? Saya sebut di kamar ya, bukan di lemari. Karena biasanya kalau anak kos itu bajunya tersebar di seluruh kamar. Ya, kadang ada yang seminggu tidak dicuci, sebulan tidak dicuci. Nanti terus kuliah dipakai lagi. Tidak apa-apa kok Pak. Ya kamu tidak apa-apa, temanmu yang bubar. Oke ya, jadi itu minimalnya ya. Iya, penuhi hidupmu, kebutuhanmu sampai kadar cukup. Kalau kadarnya lebih akan menghancurkanmu, akan merusakmu. Makan itu kalau berlebihan kan hasilnya penyakit. Terlalu banyak nasi yo penyakit, terlalu banyak, bahkan terlalu banyak air putih pun ya penyakit. Apalagi minuman-minuman yang merusak, minuman-minuman yang macam-macam. Kayak untuk level nafsu, dorongan-dorongan fitrah alamiah, penuhi secukupnya. Makan, minum, kawin bahkan ya. Kawin ya secukupnya saja. Jangan overdosis. Dan syarat dan ketentuan berlaku ya, jangan. Ya nikah dulu, enggak boleh. Sebelum nikah nanti. Termasuk yang berlebihan kalau sebelum nikah itu ya. Jadi dulu pernah kita bahas itu di filsafat pernikahan. Inilah bahagia. Untuk nafsu alamiah penuhi secukupnya saja. Kemudian hiduplah secara rasional dan jangan menyakiti orang lain. Kalau 3 prinsip ini kita jalankan ya kita akan bahagia dalam hidup ini. Itu menurut pandangannya Ar-Razi. Baik, sekarang kita bahas lagi etikanya. Jadi saya bilang tadi beliau ini paling dikenal dalam aspek kedokteran. Banyak sekali teori-teori kedokteran yang beliau hasilkan. Ada satu kitabnya yang sangat terkenal, judulnya Al-Hawi Fit-Tib. Al-Hawi Fit-Tib itu disebut-sebut lebih terkenal dibandingkan tulisannya Ibnu Sina, Qanun Fit-Tib. Al-Hawi Fit-Tib itu ditulis dalam 25 jilid besar tentang kesehatan dan banyak dirujuk. Beliau yang punya banyak sekali teori macam-macam dalam dunia kedokteran. Nanti teman-teman boleh melihat apa saja teori-teori kedokteran, bahkan tentang stres, depresi, dan lain sebagainya. Termasuk ini yang banyak dirujuk juga, etika kedokteran. Bahkan beliau menulis kitab untuk orang yang tidak punya uang ke dokter. Jadi beliau nulis kitab yang judulnya Man la yahduruhut tabib. Jadi isinya pengobatan-pengobatan praktis untuk orang yang tidak mungkin ngundang dokter, tidak punya duit. Nah, itu menarik. Kemudian beliau juga nulis ketika beliau jadi dokter di Teheran, jadi menjalankan tugas di rumah sakit di Teheran saat itu, mengikuti perintahnya penguasa saat itu yaitu Mansur bin Ishaq. Beliau nulis kitab yang judulnya At-Tibbul Mansuri. Nah, kitab
pengobatan zamannya Mansur bin Ishaq. Yang ini juga banyak dirujuk. Terkenal lagi beliau ini punya balai kesehatan, rumah sakit yang gratis. Jadi kalau berobat di tempatnya Ar-Razi ini gratis. Teman-teman tidak usah khawatir. Silakan ke sana. Jadi tidak ditarik biaya. Jadi, dan itu banyak orang kagum dengan itu. Bahkan nanti di etika kedokteran ini coba dicek yang terakhir-terakhir itu, bila perlu orang berobat itu, misalnya opname pulang disangoni. Jadi diberi uang. Biar apa? Karena berobat itu mungkin jangka waktunya lama, menghabiskan biaya besar, jadi dia pulang sudah tidak punya apa-apa. Jadi diberi bekal pulang mungkin uang secukupnya untuk start up lagi dari awal. Nah, jadi sampai segitunya beliau. Nah ini menarik. Coba nanti teman-teman kalau ada yang dokter mungkin ya bisa dibandingkan dengan konsep-konsep. Kita kan beberapa kali membahas etika kedokteran ini. Ini diambil dari kitab yang risalah yang judulnya Akhlak at-Taubib, yang ditahqiq oleh Syekh Abdul Latif Muhammad Al-Abd tadi yang saya sebutkan sebelumnya. Nah ini kalimat-kalimatnya menarik. Saya ambil tidak semua sih, beberapa yang menurut saya menarik. Misalnya begini, dokter bukanlah sosok manusia yang bisa mengobati semua penyakit pasien. Namun seorang dokter harus tetap belajar mengembangkan diri agar bisa lebih banyak membantu pasien. Dokter bukan Tuhan dan juga bukan yang serba bisa, tapi dia hendaknya selalu belajar biar kapasitasnya tambah lama tambah meningkat. Yang kedua, semua dokter harus senantiasa berbuat baik dan bermanfaat pada masyarakat sekitar. Bahkan terhadap musuhnya sekalipun, dokter harus tetap menunjukkan kemampuan terbaiknya. Jadi tidak boleh dokter itu, wah kamu musuhku tidak tak obati. Kamu ikut partai sana, saya kan partai sini, kamu tidak tak obati. Oh ini ambulannya partai sana ya, kalau kamu kecelakaan, oh kamu dari partai itu. Tidak tak bawa, ya nyari ambulanmu sendiri misalnya, tidak begitu. Jadi tidak ada kawan lawan bagi seorang dokter. Siapapun yang dihadapi ya harus ditangani dengan kemampuan terbaiknya. Siapapun itu, meskipun sama mantannya yang kemarin ninggal pergi tidak bilang-bilang, ya tetap tidak boleh balas dendam. Terus dokter harus rendah hati, bertutur kata lembut, lemah lembut saat berkomunikasi dengan pasien, biar tidak menambah kecemasan, apalagi saat menyampaikan berita buruk. Kayak di sinetron-sinetron itu, kami sudah mengupayakan yang terbaik. Ya. Pokoknya kalau ada kalimat itu alamat innalillahi sudah, biar pasiennya tidak kaget. Nah, selanjutnya menarik. Dokter harus berkomunikasi dengan pasien lebih intim secara pribadi. Tidak sekedar tentang penyakitnya. Ya siapa tahu dari info-info tentang hidup keseharian pasiennya dia, ketemu akar penyakitnya. Sehingga bisa ditemukan juga obatnya. Saya juga kadang-kadang susah kalau ketemu dokter yang pendiam. Masuk terus, sakit apa Pak? Pilek ya sudah, coba cek. Sudah, udah. Kita mau tanya juga bingung, saya juga tidak jelas penyakit saya apa. Nah, yang menarik teman-teman jadi dokter yang lebih terbuka, lemah lembut saat berkomunikasi. Kemudian dokter harus selalu berusaha meyakinkan pasiennya tentang kemungkinan perbaikan kondisinya serta harapan dan efektivitas pengobatan. Ya kalau dokter jangan matakan harapan, waduh ini penyakitnya tidak ada obatnya Pak, sudahlah. Ya jangan begitu. Ya,
kemarin yang kayak gini pasiennya sudah 3, Pak, meninggal semua. Misalnya ya jangan begitu ya, dia patah harapan nanti. Ya tetap harus menanamkan optimisme. Kemudian dokter harus selalu ceria, menyemangati, menanamkan harapan kesembuhan. Nah ini yang saya sebut menarik tadi ya. Sebagai bagian dari perencanaan pemulangan, pasien diberi sejumlah uang untuk membantu memenuhi kebutuhan mendesak dan transisi mereka saat kembali ke masyarakat. Ya kalau memang situasinya memerlukan, sebenarnya ini juga perlu dipertimbangkan, karena kadang-kadang orang di rumah sakit lama apalagi itu sudah habis-habisan itu kehilangan banyak hal. Nah, saya tidak tahu mungkin ada tidak ya kebijakan seperti ini, nyangoni pasien yang sudah opname lama, yang sudah habis banyak. Oke, terakhir kalau ini menarik, dokter berserah diri, tawakal pada Allah setelah upaya maksimal dilakukan. Oke ya, ini yang membuat banyak orang kemudian iya ya, tapi dia katanya ateis, tidak mau Quran, tidak mau Nabi, tidak mau agama, tapi kok yo di banyak kitabnya yang lain isinya sangat religius. Sehingga mungkin memang perlu penelitian lebih jauh. Nah ini beberapa quote, ini mungkin bisa menginspirasi teman-teman. Ini masih tentang kesehatan. Bila bisa berobat secara medis dengan makanan, jangan gunakan obat-obatan. Bila bisa berobat dengan menggunakan obat sederhana, jangan menggunakan obat yang kompleks. Ambil obat yang biasa-biasa saja, simpel-simpel saja. Ya kalau teman-teman ya bisa nih Paramek, ya wis Paramek saja. Kalau obat level kita kan itu ya, level kita itu kan paling obatnya seputar itu tuh ya Paramek, Antangin itu ya. Minyak angin, ya sejenis itulah, enggak apa-apa. Jangan yang terlalu kompleks. Kalau yang sederhana sembuh, ngapain sih yang kompleks? Bahkan kalau hanya dengan makanan bisa sembuh, yo makanan saja, jangan obat. Jadi mungkin dengan mengkonsumsi ini, mengkonsumsi itu bisa meringankan penyakit, ya makanan saja. Kata Ar-Razi, ketika dokternya ahli dan pasiennya patuh, betapa singkatnya itu penyakit. Kalau kebalikannya, dokternya ndak ahli, pasiennya ngeyel, ya betapa lamanya kan begitu. Makanya ya teman-teman, paling tidak jadilah pasien yang patuh. Jangan dokteri dirinya sendiri. Kan banyak hari ini kan kamu mendiagnosis, dokteri dirimu sendiri. Ketika dokternya meresepkan apa, kamu bantah saja. Kok gitu tuh dok, di Google itu begini loh dok. Ya kamu. Oke, terus biarlah pengobatanmu terhadap penyakit yang baru mulai terjadi sedemikian rupa sehingga tidak menyebabkan kekuatan pasien melemah. Kalau mengobati di awal-awal itu ya kayak tadi ya, jangan membuat pasiennya putus asa. Diringankan bebannya biar dia masih punya harapan. Kemudian kalau ini agak panjang, kalau penyakit lebih kuat dari pasiennya, maka dokter tidak akan dapat menolongnya. Jika kekuatan pasien lebih besar dari kekuatan penyakitnya, maka dia tidak memerlukan dokter. Namun ketika keduanya setara, ia membutuhkan seorang dokter yang akan mendukung kekuatan pasien dan membantunya melawan penyakit. Jadi hakikatnya yang menyembuhkan penyakit itu kita sendiri. Kalau dokter itu hanya membantu kesembuhan. Jadi membantu mengefektifkan mekanisme tubuh kita sehingga bisa melawan penyakitnya. Kan sebenarnya itu hakikatnya. Jadi kalau penyakitnya jauh lebih kuat dari pasiennya, ya sulit dokternya nolong. Atau pasiennya jauh lebih kuat dari penyakitnya, ya tidak perlu dokter, dia sudah bisa ngatasi sendiri. Nah kalau 50-50 itu baru perlu intervensi dokter biar pasiennya lebih kuat dari penyakitnya.
Nah, ini mungkin teman-teman yang kedokteran bisa mendiskusikan quotes ini. Oke, nah ada satu isu lagi yang terkenal dari Ar-Razi, cuma ini agak misterius. Jadi Ar-Razi itu menarik karirnya. Ar-Razi itu di fase paling awal beliau ini tukang jualan intan. Kemudian beliau alih profesi jadi musisi. Ya. Jadi tukang main musik. Tapi terus tertarik dengan kimia, alkemi ini. Dan melakukan banyak percobaan. Akhirnya beliau sakit, sampai tadi saya bilang buta matanya. Karena sakit itulah bolak-balik ke dokter pengobatan. Disitulah beliau tertarik dengan dunia pengobatan. Nah, sampai punya banyak karya besar. Nah, mungkin terus melihat wacana yang ramai dan viral banyak tentang filsafat, metafisika, dan lain sebagainya. Beberapa gurunya juga tentang ini, akhirnya dia ikut gabung di diskusi-diskusi filsafat. Yang menarik, tulisan-tulisan beliau tentang alkemi, alkimia, ini yang terkenal sekali itu, banyak dirujuk orang. Jadi beliau punya 2 kitab tentang alkemi, yaitu kitab Al-Asror dan Sirrul Asror. Jadi alkimia itu kan masyhur sekali sebagai ilmu yang mengajarkan bagaimana mengubah logam-logam biasa jadi perak dan emas. Bahkan ada yang bilang sampai pasir bisa diubah jadi emas. Ini semacam ilmu rahasia. Zaman dulu dicari-cari orang jenis ilmu ini. Nah, Ar-Razi nulis Al-Asrar dan Sirrul Asrar itu dalam rangka ke sana. Jadi beliau nulis kitab itu isinya uraian sistematis, rasional, ilmiah tentang zat kimia, reaksi-reaksi, dan peralatannya. Yang tidak mistik. Banyak orang bahas alkimia itu di level mistiknya, tapi beliau di level ilmiahnya. Dan banyak orang yang yakin bahwa sebenarnya Ar-Razi sudah sampai di sana. Sudah ngerti caranya. Itulah mengapa beliau pengobatan pun gratis saja, tidak masalah. Itu seolah-olah beliau bilang, aku tidak masalah kok meskipun tidak dibayar, karena kalau bikin emas sendiri saya bisa. Ada yang punya tesis seperti itu. Dan memang ada cerita begitu. Cuma memang orang yang ngerti ilmu ini itu kan orang yang langka dicari-cari. Bisa saja keselamatannya terancam. Sehingga yang ahli ini banyak menyembunyikan dirinya. Nah, ada cerita Ar-Razi ini. Jadi satu ketika beliau ini dipanggil oleh seorang jenderal namanya Jenderal Simjur untuk diverifikasi apa benar beliau ini bisa alkemi yang mengubah logam jadi emas. Nah, kalau di cerita ini semua orang melihat, tapi Imam Ar-Razi ragu-ragu, ini kelihatannya agak bingung. Mungkin bingung ini dijawab apa adanya apa enggak. Akhirnya beliau milih kalimat seperti ini. Saya memahami alkemi dan saya sudah mempelajari sifat-sifat logam sejak lama. Tapi bagi saya masih belum jelas bagaimana seseorang dapat mentransmutasi emas dari tembaga. Meskipun penelitian para ilmuwan kuno telah dilakukan selama berabad-abad yang lalu, belum ada jawaban. Saya ragu apakah yang seperti itu mungkin. Ini ada yang bilang itu memang Ar-Razi ingin menyembunyikan dirinya saja, ada yang bilang memang belum ada ilmu yang seperti itu sampai hari ini. Jadi ini bidang yang agak misterius. Kalau bidang kimia sudah sangat berkembang, tapi yang jenis ini itu masih kontroversi, masih dianggap ada beneran apa enggak, masih banyak yang ragu-ragu. Terakhir ini saya kutip dari
As-Sirat Al-Falsafiyah, jalan filosofis. Ini menarik di kitab ini ya. Ada kalimat ini ringkes pandangan beliau tentang yang saya jelaskan semua di depan tadi, termasuk kontroversi-kontroversinya. Jadi beliau bilang begini, singkatnya, ketika saya menulis buku ini, sejauh ini saya sudah menulis sekitar 200 buku dan artikel tentang berbagai aspek sains, filsafat, teologi, dan hikmah. Saya tidak pernah mengabdi pada raja manapun, baik sebagai militer atau pejabat. Dan saya tidak pernah berbincang dengan seorang raja. Hal itu tidak pernah melampaui tanggung jawab dan nasihat medis saya. Jika saya berbincang dengan seorang raja, hal itu tidak pernah melampaui tanggung jawab dan nasihat medis saya. Jadi kalau saya ketemu raja, itu biasanya ya urusan kesehatan. Mereka yang mengenalku tahu bahwa aku tidak berlebihan dalam makan, minum, dan perilaku yang salah. Mengenai ketertarikanku pada sains, orang-orang mengetahuinya dengan baik dan pasti telah menyaksikan bagaimana aku mengabdikan seluruh hidupku pada sains sejak masa muda. Kesabaran dan ketekunanku dalam menekuni ilmu telah sedemikian rupa sehingga pada satu terbitan aku telah menulis 20.000 halaman. Bahkan saya menghabiskan 15 tahun hidup saya siang dan malam menulis kumpulan besar berjudul Al-Hawi Fit-Tib tadi. Pada saat itulah saya kehilangan penglihatan. Tangan saya lumpuh. Akibatnya saya tidak bisa membaca dan menulis. Meskipun demikian, saya tidak menyerah, namun terus membaca dan menulis dengan bantuan orang lain. Saya bisa saja membuat konsesi dengan lawan-lawan saya dan mengakui beberapa kekurangan saya. Namun saya sangat penasaran dengan apa yang mereka katakan tentang pencapaian ilmiah saya. Jika mereka menganggap pendekatan saya salah, mereka dapat menyampaikan pandangan mereka dan mengemukakan pendapat mereka dengan jelas, sehingga saya dapat mempelajarinya. Dan jika saya menganggap pandangan mereka benar, saya akan mengakuinya. Namun, jika saya tidak setuju, saya akan membahas masalah tersebut untuk membuktikan pendirian saya. Jika hal ini tidak terjadi dan mereka hanya tidak setuju dengan pendekatan dan cara hidup saya akan menghargai mereka, hanya menggunakan pengetahuan tertulis saya dan berhenti mencampuri perilaku saya. Jadi ini kalimat-kalimat terakhir. Mungkin beliau tahu banyak yang mengkritik beliau, menyalah-nyalahkan, menyesat-nyesatkan beliau. Jadi beliau bilang, ya kalau ingin diskusi monggo, kalau memang terbukti saya salah, ya saya akui. Tapi kalau menurut saya bantahan mereka tidak lebih bagus dari pandangan saya, ya aku akan membahasnya ulang. Aku tunjukkan argumen-argumenku. Tapi kalau ini pun tidak mau, ya sudah, kita saling menghormati, menghargai saja. Dan tolong berhenti mencampuri perilaku saya. Jadi jangan usil dengan hidupku. Itu sederhananya itu kalimat ini. Kalimat ini bisa dicek di As-Sirat Al-Falsafiyah tentang beliau Syekh Abu Bakar Ar-Razi. Baik, sederhananya untuk teman-teman yang ngaji filsafat, kalau ada yang baik dan bergizi ambillah, kalau ada yang tidak cocok tinggalkan. Sederhananya hanya itu. Ada banyak pelajaran, meskipun mungkin untuk konteks hari ini rasanya teman-teman sudah sering mendengarkan wacana-wacana seperti ini. Tapi pada zamannya ini luar biasa.